Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriana Vivina Frila dengan NPM 19040402019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Sulistyo dengan judul Pengaruh nilai tukar rupiah dan market value added terhadap retur saham pada perusahaan food and beverage. Pokok pembahasan pada kali ini yang pertama itu ada pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk dalam latar belakang. Latar belakang masalah di sini ada 4. Yang pertama, di tengah pandemi COVID-19, pasar modal dinilai memiliki peran tersendiri dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dalam pasar modal, retur saham yang tinggi merupakan faktor yang sangat penting karena retur dapat menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan. Nilai tukar rupiah yang berubah, penelitian ini ingin melihat bagaimana perubahan retur saham yang akan terjadi apabila rupiah dipandang lemah atau apabila rupiah dipandang kuat, yang pada akhirnya akan merubah tingkat pendapatan suatu perusahaan. Dan yang terakhir, market value added atau MFA yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja perusahaan yang dilandaskan pada nilai pasar. MFA positif akan menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil memberikan nilai tambah bagi investor atau pemegang saham. Pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalah ada 3. Yang pertama, nilai tukar rupiah, market value added, dan retur saham. Berikut rumusan masalah. Rumusan masalah ada 2, yaitu bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap retur saham, dan yang kedua, bagaimana pengaruh market value added terhadap retur saham. Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap retur saham, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh market value added terhadap retur saham. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaatnya mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan dalam bidang keuangan dan pasar modal. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi investor untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam perusahaan. Dan yang kedua, bagi perusahaan, manfaat untuk memberikan gambaran mengenai kinerja atau performa perusahaan. Dan yang ketiga, bagi akademis. Manfaatnya untuk menambah wawasan di bidang ekonomika dan bisnis, khususnya tentang investasi saham. Lanjut bab 2, tinjauan pustaka. Adapun definisi dari masing-masing para ahli, yang pertama itu definisi retur saham menurut Jogianto 2013 halaman 235. Mendefinisikan bahwa retur saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi saham. Yang kedua, menurut Houston tahun 2010 halaman 215, retur atau tingkat pengembalian adalah selisih antara jumlah yang diterima dengan jumlah dana yang diinvestasikan. Yang kedua, definisi nilai tukar rupiah menurut Firdaus dan Arianti tahun 2011 halaman 131, yaitu nilai tukar atau kurs merupakan harga satu unit mata uang asing atas mata uang domestik. Yang kedua, menurut Case dan Fire tahun 2009 halaman 364, yaitu nilai tukar merupakan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda dengan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Dan yang ketiga, definisi market value added menurut Brigham dan Houston tahun 2010 halaman 111, yaitu MFA adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas dan nilai buku. Dan yang kedua, menurut Husnan dan Puji Astuti tahun 2012 halaman 50, market value added merupakan suatu cara untuk melihat kemakmuran pemegang saham yang ditingkatkan perbedaan antara nilai pasar ekuitas dengan ekuitas yang diserahkan ke perusahaan oleh pemegang saham. Lanjut, kajian hasil penelitian yang berkaitan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang Sudarsono dan Bambang Sudiyatno tahun 2016 dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi retur saham pada perusahaan properti dan real estate, hasil penelitian menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap retur saham.
Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Ayu Kusuma dan Topo Wijono tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Economic Value atau EVA dan Market Value Added terhadap retur saham. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedua variabel EFA dan MFA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap retur saham. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Igede Agus Angga Saputra dan Ida Bagus Darmadiaksa tahun 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Leverage, dan Profitabilitas pada retur saham. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap retur saham. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Pujawati, I Gusti Bagus Wikswana, dan Luh Gede Sri Artini tahun 2015 dengan judul penelitian Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap retur saham, dan hasil penelitian menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap retur saham. Lanjut, kerangka berpikir yaitu perusahaan food and beverage periode 2019 sampai 2021, dan Y1-nya itu retur saham, dan adapun X1-nya itu nilai tukar rupiah, dan X2 market value added. Hipotesis penelitian ada H1 yaitu nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap retur saham. Yang H2 market value added atau MFA berpengaruh positif terhadap retur saham. Lanjut bab 3 itu metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian berupa angka-angka dan analisis data yang digunakan dengan menggunakan statistik. Dan yang kedua, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan food and beverage periode 2019 sampai 2021 dengan mengambil data-data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Populasi sampel dan teknik pengumpulan data. Di sini populasi sampel dan teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama, populasi penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019 sampai 2021 sebanyak 18 perusahaan. Dan yang kedua, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu menurut Sugiono 2013 halaman 85. Dan yang ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Kriteria pengambilan sampel. Kriteria pengambilan sampel ada 3. Yang pertama, perusahaan yang teliti adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019 sampai 2021 secara berturut-turut. Dan yang ketiga, memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel penelitian. Adapun tabel sampel bisa dilihat di slide, yaitu kriteria pengambilan sampel, jumlah populasi perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI 18, dan perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019 sampai 2021 jumlahnya 3, dan perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap terkait variabel penelitian jumlahnya juga 3. Jadi jumlah sampelnya ada 12. Instrumen penelitian yang pertama indikator itu Y1 retur saham atau variabel dependen atau biasa disebut juga dengan variabel terikat, yaitu retur saham, harga saham sekarang, dan harga saham periode sebelumnya. Kedua, X1 nilai tukar rupiah atau variabel independen, yaitu pengambilan data pertahunan periode 2019 sampai 2021 yang terdapat dari website Bank Indonesia. Kedua, X2-nya market value added atau MFA, jumlah saham beredar kali harga saham kurang total ekuitas. Teknik analisis data. Teknik analisis data ada uji asumsi klasik, uji linear berganda, uji signifikan simultan, analisis koefisien determinisasi, dan uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.